Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman semuanya, kita masuk dalam pembelajaran penjaminan mutu pendidikan di sesi yang ketiga. Alhamdulillah saya sudah dibersamai oleh Ibu Dr. Andasri Haningsih, MAG, sebagai dosen pengampu mata kuliah PMP, penjaminan mutu pendidikan di Prodi PAI Universitas Islam Indonesia. Kalau di dua episode kita sudah membahas terkait yang pertama konsep penerapan mutu dan yang kedua TGM atau MMT. Okay. Hari ini atau yang episode kali ini kita akan membahas materi terkait dengan peningkatan mutu kurikulum sekolah. Peningkatan mutu kurikulum sekolah. Nah, kurikulum ini mungkin salah satu bagian yang terpenting yang harus ada di dalam sebuah lembaga pendidikan atau di sekolah. Bu Sri. Betul. Nah, kira-kira nanti tujuannya ngapain sih kita harus belajar ini? Mungkin nanti Bu Sri akan menyampaikan termasuk materi-materi apa saja yang akan kita obrolkan dalam episode kali ini. Monggo Bu Sri. Oke, terima kasih Pak Mizan. Ada sekalian yang saya banggakan ya, masih tetap semangat ya. Oke. Karena dengan semangat adik-adik senang dan insya Allah bahagia gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini dengan judul ataupun pokok bahasan kaitannya dengan peningkatan kurikulum sekolah. Nah, kira-kira apa itu oleh-olehnya keluarannya adalah terkait dengan bagaimana nanti tadi sudah Ibu singgung pada pertemuan sebelumnya, yaitu standar mutu pendidikan gitu. Kita untuk misalnya nanti adik-adik itu mengelola akreditasi, kita mau menerapkan standar mutu pendidikan itu seperti apa di madrasah aliyah, taruhlah seperti itu. Dengan rumusan indikator CPMK pokok bahasan kali ini adalah bagaimana adik-adik itu mampu mengidentifikasi dulu Pak, identifikasi dulu kira-kira apa gitu yang terkait dengan kurikulum ini gitu. Kemudian setelah itu dari identifikasi bisa pakai list kayak gitu, mari kita kaji gitu. Jadi tahapan pertama itu merupakan CPMK pada pokok bahasan yang ketiga, sehingga nanti pada standar isi pendidikan, standar proses ya, kami pada kesempatan pokok bahasan kali ini kami mengambil 3 standar dulu. 3 gitu. Iya, standar isi, standar proses dan standar penilaian, karena itu menurut pada latihan pertemuan ini itu merasa saya anggap penting gitu. Ya, gitu. Ya, teman-teman semuanya, jadi nanti dari sekian standar pendidikan yang ada di ya atau yang dirumuskan oleh Kemendikbud begitu ya. Termasuk ini khususnya yang di sekolah mungkin Ibu. Yang di sekolah. Kalau saya melihat bahasanya ini kan standar isi, standar proses dan standar penilaian begitu. Nah, ini memang kalau kita lihat 3 standar ini 3 standar pokok yang harus diperhatikan di dalam sebuah lembaga pendidikan. Karena ini nanti yang secara khusus juga menjadi bagian dari proses pembelajaran itu, gitu. Apa yang hendak diajarkan kepada siswa, bagaimana kita mengajarkan itu kepada siswa atau peserta didik, dan bagaimana kita melakukan assessment atau mengevaluasi pembelajaran itu. Ini di 3 standar ini, gitu. Baik Bu, mungkin untuk awalan begitu, termasuk mungkin mahasiswa dan teman-teman semuanya begitu, membayangkan ini membahas tentang kurikulum tuh janjane apa gitu Bu ya. Jadi ini makanan apa gitu kurikulum, kenapa harus ada di dalam sebuah lembaga pendidikan. Baik, terima kasih Pak Mizan. Adik-adik sekalian, mungkin adik-adik sudah membaca ya, baik itu mau membaca yang dalam buku, hardcopy ataupun soft, itu ada lebih dari 200 Pak Mizan, 200 definisi kurikulum. Tidak akan saya sampaikan di sini semuanya ya. Ini kita review bareng-bareng aja. Maka untuk lebih mudah memahami itu Ibu sampaikan yang pertama kurikulum sebagai substansi. Jadi substansinya apa? Jadi ada rumusan tujuan pembelajaran, itu juga termasuk bagiannya. Bahan ajar. Iya. Terus kalau mungkin ada pernah itu garis besar program pembelajaran atau proses belajar mengajar sendiri juga termasuk rangkaian dari kurikulum sebagai substansi. Kemudian mungkin ada jadwal Pak, jadwal pelajaran itu ya, jadwal kuliah, jadwal sekolah, hasil evaluasi itu termasuk kurikulum sebagai substansi. Kemudian yang kedua kurikulum sebagai sistem. Nah itu rangkaian konsep berbagai kegiatan pembelajaran, mau itu daring mau luring, itu bisa masuk kepada kurikulum sebagai sistem. Dan masing-masing unit kegiatan itu memiliki keterkaitan yang secara koheren gitu. Artinya mengapa koheren? Karena
karena kita mau mengawal visi misi dan tujuan pendidikan sekolah. Nah, maka kurikulumnya perlu ditingkatkan, baik itu kurikulum sebagai substansi maupun kurikulum yang sebagai sistem. Itu tidak bisa divisi. Ya udah sistem saja, substansinya tidak bisa. Gitu Pak Mizan. Atau mungkin kalau dari 200 definisi tadi itu mungkin bisa kita sederhanakan ya Bu, kalau dari apa yang jenengan sampaikan tadi, bahwa kurikulum itu sebenarnya sebuah sistem yang mana di dalamnya itu mengatur terkait dengan rumusan tujuan, kemudian bahan ajar atau isi, kemudian prosesnya seperti apa gitu Bu, termasuk sampai pada evaluasinya seperti apa begitu. Nah, itu harus tersistem yang akan menjadi acuan ngoten Bu. Betul, menjadi acuan ya. Lalu kira-kira ada tidak Bu prinsip-prinsip terkait dengan kurikulum ini sebagai bagian yang harus dijaga mutunya? Ya, yang harus dijaga mutunya kaitannya dengan kurikulum ini adalah, ini kan konsep yang terbuka itu dinamis gitu Pak, maka perlu diupdate ya. Kalau mungkin adik-adik tahu ya, kurikulum itu tambal sulam, mungkin pernah mendengar seperti itu, ini penting. Kalaulah memang mungkin ada salah satu buku atau beberapa buku itu menuliskan 5 tahun itu kurikulum baru ganti, sesungguhnya tidak seperti itu. Kurikulum itu harus update terus ya. Berarti sifatnya dinamis gitu? Dinamis, sekurang-kurangnya 1 tahun tuh selalu update gitu, kita review sesuai tidak kayak gitu. Jadi memang kita diharapkan kurikulum itu yang soft tetapi mengawal betul bagaimana tujuan pembelajaran ini, sehingga nanti lulusannya itu tidak terjebak pada satu kemandekan kayak gitu. Iya, kayak gitu. Jadi teman-teman, kalau kita ingat di materi yang pertama itu ya, PPEPP, nah, itu kan ada perencanaan, lalu kemudian pelaksanaan dan evaluasi. Mungkin kurikulum itu di awal ketika kita merumuskan tujuan, bahan ajar dan unsur-unsur yang lainnya, itu bagian dari perencanaan itu gitu. Iya, betul. Lalu kemudian itu dijadikan sebagai acuan untuk pelaksanaan pendidikan di situ nggih, baik yang kurikuler, co-kurikuler ataupun ekstrakurikuler ngoten gitu nggih. Baik teman-teman, kira-kira bagaimana sih Bu stakeholder di sekolah, tentu saja kan tidak hanya kepala sekolah sendiri nggih, mendesain kurikulum yang baik itu seperti apa Bu? Kata kuncinya adik-adik sekarang desain ya. Mungkin adik-adik bisa bayangkan kalau adik-adik mau menjahitkan baju gitu ya. Menjahit baju. Nah, boleh ya ilustrasi jahit baju ya Pak Mizan. Baju yang pas dipakai. Bajunya Pak Mizan ini kan bagus sesungguhnya. Kalau saya pakai belum tentu pas. Maka desain kurikulum yang pas adalah yang bagaimana nanti mutu lulusannya itu pas siap pakai, dimanapun berada siap pakai itu. Ready for use, jadi siap guna. Memang sama saja dengan konsep rahmatil alamin, dimanapun berada lulusan itu welcome menerima. Itu sesungguhnya, itu bahasa globalnya. Namun kalau secara rinci gitu adalah kita perlu struktur kurikulumnya, bagaimana mata pelajarannya, bagaimana nanti garis besar programnya, itu semua harus dikawal. Kita ada semacam referensi yang baku. Visi misi sekolahan A dengan sekolahan B beda. Tetapi tujuan pendidikan sesungguhnya sama-sama ingin mencerdaskan generasi penerusnya. Itulah uniqueness gitu, maka perlu dikawal ya. Seperti itu. Nampaknya desain yang bagus itu juga harus memperhatikan siapa yang menjadi sasarannya gitu, siapa yang menjadi targetnya. Kira-kira pendekatannya harus bottom up gitu, tidak hanya bisa top down. Tidak hanya bisa top down, karena kalau hanya top down nampaknya nanti untuk proses kontekstualisasinya juga sulit gitu. Itulah tadi kenapa visi misi setiap lembaga beda-beda gitu. Tidak hanya visi misinya, saya kira mungkin prosesnya, termasuk kalau di sekolah itu yang tidak salah saya ingat itu muatan lokal. Ada kurikulum ya. Nah, itu di dalam kurikulum nampaknya beda-beda gitu muatan lokal itu. Jadi ingat ya Pak Mizan, kurikulum muatan lokal sama dengan hidden kurikulum. Itu yang salah dua di samping kita kurikulum yang inti itu ada, itu yang memang nanti uniqueness-nya nampak itu ya. Kita perlu memerhatikan itu dari sekalian. Jadi mengapa taruhlah adik-adik menjadi, coba bisa dibandingkan antara MAN 1, MAN 2, MAN 3 di Yogyakarta. Jangan sampai ada, karena banyak MAN madrasah aliyah gitu ya Pak. Itu kan punya hidden kurikulum.
macam-macam gitu ya. Jadi itu yang perlu, yang kami maksud kaitannya dengan bagaimana peningkatan kurikulum, peningkatan mutu kurikulum sekolah menengah, maksud saya itu. Peningkatan mutu kurikulum sekolah menengah. Sekolah menengah. Iya, jadi peningkatan mutu kurikulum sekolah menengah ini perlu kita tinjau ulang gitu kan. Karena apalagi dengan beberapa peraturan menteri gitu kan ya. Kita lihat ini ada konsepnya Mas Menteri ini ya, apa itu Pak, kaitan dengan apa, Merdeka Belajar. Nah, kurikulum yang kita mau meningkatkan juga bisa ke sana juga. Merdeka Belajar itu, nah kalau bahasa sederhana saya sih kurikulum yang memanusiakan manusia. Wah, sesungguhnya itu siswa A itu adalah soft skillnya itu main sepak bola, kok dipaksa disuruh apa misalnya statistik kayak itu nggak pas ngitungnya kayak gitu. Jadi maka perlu pendekatan yang integrasi, perlu ada hal khusus dalam bagaimana meningkatkan mutu kurikulum sekolah menengah, perlu sampai ke sana kita. Berarti peningkatan itu bagian terakhir setelah upaya evaluasi terhadap sistem kurikulum yang dijalankan gitu. Kalau kita lihat bangunan PPEPP-nya itu kan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan. Nah, tadi sudah dijelaskan peningkatan itu kan setelah nih Bu, setelah dievaluasi. Wow, ini nggak cocok ini, muatan lokalnya ternyata ada yang kurang semisal. Jangan dipaksakan gitu. Atau ini harus ditambahkan gitu semisal. Oh, baik. Jadi itulah kenapa kemudian kurikulum harus sangat dinamis gitu, harus sangat dinamis. Nah, terkait dengan yang terakhir ini Bu, yang terakhir terkait dengan peningkatan kurikulum, itu hal-hal apa saja Bu yang harus, karena ini kan kurikulum dinamis, terus kita mau meningkatkan, ini harus hal-hal apa saja yang harus diperhatikan? Kalau memang kita bicara tentang hal-hal yang diperhatikan, mungkin adik-adik sekalian pernah atau sering mungkin mendengar istilah transformasi gitu. Transformasi. Maka ini adalah kurikulum sesekali boleh dong diberi predikat kurikulum yang transformatif, yang mengakomodir bagaimana perubahan, bagaimana soft skill mahasiswa, soft skill siswa gitu. Ya tadi, maka mungkin Pak Bian pernah itu ya, kalau baru seleksi penerimaan itu kan ada ya namanya wawancara. Bagaimana pengelompokan potensi siswa ini di sini, itu bagaimana minat bakat itu. Nah, di sana itu kurikulum yang kaitannya peningkatan mutu kurikulum itu kurikulum dengan predikat transformatif, artinya adalah ada pesan-pesan yang sifatnya progresif kayak gitu dari PPEPP tadi itu, dan reformatif bahkan, sehingga nanti kalau kita mau merevisi, kalau mau merubah tidak asal-asalan, sudah by design gitu, seperti padanya. Jadi kalau mau menjalankan misi perubahan supaya tidak menjadi gejolak siapa yang gejolak? Kadang-kadang ada adik sekalian ya, guru maupun siapa itu tidak setuju dengan konsep ini. Maka ketika kita mau sudah satu bahasa dengan mau transformasi peningkatan mutu kurikulum, malah kita harus memperhatikan beberapa hal yang terkait kayak gitu ya. Oke lah, sudah baik-baik kok diganti gitu, misalnya ada salah dua guru gitu. Nah, maka kita perlu sampaikan konsepnya sudah matang, desainnya sudah, kemudian disimulasi oleh semuanya. Bisa mengundang itu Pak Mizan, pakar eksternal, kita coba uji, kita review, kemudian nanti supaya nuansanya itu produktif, kualitatif dan edukatif kayak gitu. Jadi tidak asal ayo udah kita insan ikutan di sana hijau kuning nggak begitulah. Jadi seperti itu, maka nanti bisa diakomodir seluruh masukan dari semua stakeholder di lembaga tersebut. Demikian Pak Mizan. Matur nuwun Bu Sri. Berarti ada 3 kata kunci yang saya pikir terkait dengan peningkatan kurikulum. Ini yang pertama responsif, kemudian harus progresif, dan ujungnya harus transformatif gitu. Ada semangat perubahannya. Baik teman-teman, itu tadi pembahasan kita terkait dengan peningkatan mutu kurikulum di sekolah. Mungkin Bu Sri untuk closing statement pertemuan kita episode ketiga ini, monggo. Baik, terima kasih Pak Mizan dan adik-adik semua. Pokok bahasan kita yang ketiga adalah peningkatan mutu kurikulum sekolah menengah dengan PPEPP tadi. P yang terakhir peningkatan, maka bagaimana kurikulum yang memungkinkan seseorang, dalamnya adalah lulusan itu bisa nanti membentuk kepribadian yang soft skill peserta didik itu mengarahkan kepada dia kan punya cita-cita sampai akhirnya itu bisa betul-betul sesuai. Jadi tidak ada kesenjangan yang melampaui gitu. Karena kita itu tidak bisa melepaskan pada aspek historisitas sosial, maka ini adalah
tolak ukurnya itu kompleks banget. Nah, maka sekali lagi peningkatan itu adalah terstandar, kita mengakomodir melalui cakupan bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, dan ilmu pengetahuan. Itu tidak bisa lepas, kita kawal itu tidak bisa, mesti semuanya harus diakomodir dengan PPEPP tadi, P yang terakhir. Demikian Pak Mizan, semoga bermanfaat ya dengan peningkatan mutu kurikulum sekolah menengah ini. Terima kasih Bu Sri dan teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita sudah usai nih di pembahasan kita yang ketiga, bahwa kurikulum yang menjadi acuan bagi penyelenggaraan proses pendidikan di sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan yang lainnya, di madrasah, pondok pesantren begitu, maka sifatnya harus dinamis. Bahwa kurikulum yang baik adalah kurikulum yang responsif, adaptif, dan akomodatif serta menerima perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.